kita semua ya dalam kondisi baik, kita semua boleh menikmati pertolongan dan kasih Tuhan. Baik, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan buat kita pagi hari ini, tentunya saya terima kasih melalui Budian menyampaikan kepada saya agar pagi hari ini boleh membagikan firman. Yang kedua, tentunya saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kami, sahabat kami yang luar biasa baik, yang sudah mendukung doa bagi kami keluarga. Pernah saya sampaikan bahwa Ibu Herlin, ya, istri saya yang dulu sakit, kami minta doakan. Nah, Tuhan sudah sembuhkan, ya. Jadi beliau hari ini sudah bersama-sama Bapak di sorga pada Jumat yang lalu, ya, tanggal 4 itu Tuhan panggil. Ya, jadi pada tanggal 4 Tuhan panggil. Sekarang sudah bersama Bapak di sorga. Ya, turut berduka cita yang mendalam Bapak. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Turut berduka cita Pak. Ya, sama-sama, terima kasih. Buat saya, ya, buat saya bersukacita saja. Iya, ya. Jadi sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita, amin. Ya, sukacita. Jadi dari Tuhan itu kekuatan kita. Jadi kita, firman Tuhan mengatakan jangan kita terus berduka, kata firman Tuhan, ya. Jadi ungkapkan rasa simpati kita di dalam sukacita Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mau bagikan firman Tuhan di dalam hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Baik, bentar ya, saya masukkan dulu. Ya. Apakah sudah bisa masuk? Sudah ya? Baik, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya rindu Pak firman ini, firman Tuhan bagi hari ini bisa dilihat, bisa? Apakah sudah bisa tampil? Sudah Pak. Oh ya, terima kasih. Baik, ya. Bisa. Ya, baik. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang tawar hati. Saudara, firman Tuhan ini dari ayat yang saya akan tampilkan pagi hari ini ayat yang akan kita baca dalam Amsal 24, ayat yang ke-10. Baik, kita akan sejenak tunduk kepala, minta Tuhan berikan hikmat buat kita, pengertian yang dalam tentang apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Bapa Surgawi, hati kami mengucapkan syukur karena Tuhan memberkati kami. Tuhan sudah bangunkan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Sekarang Tuhan kami bersama-sama rindu duduk diam di bawah kaki-Mu. Oh, menikmati sajian berkat firman buat kami. Kiranya jiwa kami lapar dan dahaga akan firman-Mu dan kami dipuaskan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ya, tawar hati. Ini saya dapatkan ketika saya sedang ada di depan ruang ICU. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya menunggu istri yang sedang berjuang dengan ventilator, berjuang mengatasi penyakitnya yang sudah cukup lama. Dan siapa yang tidak merasa hati ini begitu merasakan sesuatu yang saya katakan seperti tawar hati. Saya sering bertanya, Tuhan, kenapa ya kalau orang itu Tuhan mau panggil kebanyakan harus melewati kesulitan-kesulitan, melewati sakit penyakit atau penderitaan. Dan Tuhan menjawab kepada saya, tidak usah bertanya. Tidak perlu bertanya. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya, sehingga saya merenung. Ternyata Tuhan punya maksud. Kenapa? Ketika Tuhan mau panggil seseorang, kadang harus melewati sakit penyakit. Apalagi ketika kita pasangan yang Tuhan sediakan buat kita, lalu dipanggil Tuhan. Di sanalah kesempatan kita ini sedang masuk di dalam ujiannya Tuhan. Masihkah kita setia? Masihkah kita sehati? Masihkah kita boleh menikmati hubungan itu sampai seperti janji kita, sehidup semati, ya, hanya maut yang memisahkan kita. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan izinkan apa yang saya janjikan bersama-sama dengan istri saya itu Tuhan genapi, ya,
sehidup semati dan hanya maut memisahkan, dan itu terjadi. Memang secara manusia begitu kehilangan itu rasanya tidak enak, saudara. Rasanya sampai sekarang kadang-kadang masih berpikir, Tuhan kenapa secepat itu, ya, dan kenapa mesti harus melewati perjuangan itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud yang luar biasa indahnya, dan itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, ketika kita tawar hati, ini akan terjadi sedemikian, ya. Ini firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa yang terjadi? Kecillah kekuatanmu. Saudara, apa itu tawar hati, ya? Kalau kita berbicara tawar hati, ternyata di dalam satu tulisan mengatakan tawar hati adalah satu perasaan kehilangan semangat, ya, tidak berantusias dan enggan melakukan sesuatu. Dan orang yang tawar hati mungkin merasa lelah, patah semangat dan pasif. Penyebabnya adalah karena mungkin dia gagal melakukan segala sesuatu, ya, tidak mau lagi berusaha, tidak mau melanjutkan pekerjaan, tidak peduli tentang apapun dalam hidupnya, ya. Saya mengutip dalam satu bahasa Jawa, ya, apa itu tawar hati, ya. Tawar hati itu di dalam bahasa Jawa dikatakan sengkleh. Sengkleh, ya, sengkleh itu artinya lelah tak berdaya. Ibaratnya cabang di satu pohon itu dia patah, ya, patah nggak nempel lagi, dan patahnya itu masih ada kayak serat-seratnya begitu, saudara, ya, tidak mampu lagi untuk bangkit, ya. Itu yang namanya tawar hati, ya, saudara. Pernah nggak saudara alami yang namanya tawar hati, ya? Pernah nggak kita alami yang tawar hati? Kadang-kadang kalau kita alami tawar hati, biasanya kita ini cenderung putus asa, cenderung tidak mau berbuat apapun. Kita rasa lelah, kita rasa pasrah, kita rasa tidak punya gairah apapun, gak ada antusiasme apapun untuk melakukan sesuatu, ya. Mungkin karena kita gagal melakukan sesuatu, mungkin kita mengalami penderitaan, kita mengalami sakit penyakit, mengalami pencobaan, kita mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga kadang-kadang kita pasrah, nyerah, dan kita tidak mau berbuat apapun. Kadang-kadang kalau orang itu sudah seperti itu, sudah kasih dalam nama Tuhan, akhirnya orang itu tidak mau lagi berbuat sesuatu. Saudara, tawar hati, perhatikan, itu membahayakan kita. Itu bahaya sekali. Mengapa? Tawar hati itu bahaya. Tadi dalam ayat yang kita baca ada warning kepada kita. Pada masa kesesakan jangan kita lekas tawar hati, karena kita tawar hati ini yang terjadi, ya, memperkecil, bahkan bisa meruntuhkan kekuatanmu, bahkan bisa hilang, ya. Kita tidak punya daya untuk bangkit, kita tidak mampu untuk kembali survive kalau kita biarkan bahwa tawar hati itu menggerogoti hati kita. Kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan kemampuan, kehilangan gairah untuk bisa bangkit kembali. Karena itu tadi dikatakan, kalau kamu itu tawar hati di masa kesesakanmu, itu kecil kekuatanmu. Kalau kekuatan kita kecil, bagaimana kita bisa menolong orang lain, ya? Maka kita perlu memperbesar kekuatan kita agar kita bisa mampu membuat orang lain, ya. Mungkin saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kalau kita punya beban, lalu yang ada pada kita ini kekuatannya kecil, kita pasti gak mampu angkat beban orang lain. Beban sendiri aja gak mampu, bagaimana kita mengangkat beban orang lain, ya. Karena itu dikatakan di sini bahayanya ketika kita tawar hati, maka kekuatanmu runtuh, kekuatanmu bisa hilang. Yang kedua yang kita perlu perhatikan, kalau kita tawar hati itu kita biarkan terus menerus menguasai kita, terus menerus menggerogoti hati kita, maka akan merampas sukacita dan kebahagiaanmu, ya. Biasanya kalau orang tawar hati itu senyum pun susah, ya, nggak mau senyum, disapa orang pun kadang-kadang tidak respect, tidak respon, ya. Menghadapi sesuatu dengan cemberut, menghadapi sesuatu dengan rasa lelah, nggak mampu berbuat apa-apa, kehilangan sukacita. Saudara, kalau orang itu sudah kehilangan sukacita, ya, maka segala sesuatu yang ada dalam hidupnya itu nggak punya arti, ya, saudara.
sukacita itu bukan karena harta. Tidak bisa dibeli dengan harta. Harta banyak orang yang tidak sukacita. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Ya. Duit banyak tidak membuat orang sukacita. Membuat orang takut. Kadang begitu. Ada orang mengatakan, wah kalau aku punya duit banyak, punya rumah besar dan sebagainya, wah aku akan senang. Ternyata tidak. Banyak orang di dalam kemewahan, di dalam banyaknya uang, gelimangnya harta, bahkan di dalam hidupnya itu penuh. Kalau dikatakan wah ini luar biasa ya secara materi, tetapi ternyata hilang sukacita. Satu kali ada seorang yang datang kepada psikiater, dia minta untuk mendapatkan advice, ya, Pak dokter, saya sangat bingung dengan hidup saya. Bagaimana cara saya untuk memulihkan sukacita saya? Saya kehilangan segalanya dalam hidup saya. Apa jawaban psikiater itu? Waduh, kesempatan buat kamu malam hari ini ada sirkus yang luar biasa, yang menyenangkan. Ayo datang aja ke sana, nanti kamu akan bisa ketawa-ketawa, engkau bisa bahagia, engkau bisa menyelesaikan masalahmu akan kau lupakan, nanti kamu akan mendapatkan kekuatan. Ketika kamu nonton sirkus itu luar biasa. Wah, banyak orang yang datang dan mereka semua wah bangga, mereka semua sukacita. Ternyata apa yang dikatakan oleh seorang yang datang pada psikiater ini, Pak dokter tahu nggak siapa pelaku utama di dalam sirkus itu? Wah, saya nggak kenal, tapi itu luar biasa. Itu saya. Saudara, seorang pelaku sirkus bisa menghibur banyak orang, tetapi dia nggak bisa menghibur diri sendiri. Karena apa? Ternyata tawar hati menguasai hidupnya. Yang ketiga yang kita perlu waspada, ketika kita tawar hati, maka ini yang terjadi, hilang harapan. Orang yang sudah tawar hati itu tidak punya masa depan yang cerah. Mereka sudah tidak berpikir, masihkah ada harapan untuk saya? Ya, kalau orang tawar hati itu namanya, tawar hati itu kata lainnya adalah putus asa, putus harapan. Ya, makanya tidak ada harapan, hilang harapan. Ya, kalau kita membiarkan tawar hati itu bercokol hidup kita ketika kita alami masalah, tantangan, ya, maka kita tidak punya pengharapan. Itu sebabnya ketika saya sedang ada di tempat duduk di ruang depan ICU itu, dan saya baca firman, saya ditegur Tuhan, ya, kalau kamu tawar hati di masa kesesakan, maka kecil kekuatanmu. Ketika Tuhan memanggil saya sebagai hamba Tuhan, ini kedua saya kehilangan. Yang pertama adalah kehilangan anak saya. Yang pertama ketika saya sedang merintis, Tuhan, kuberikan semuanya kepadamu. Kenapa Tuhan ambil anakku pada waktu itu? Sudah pernah saya ceritakan di dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Saya pegawai negeri saya tinggalkan. Saya mengajar di teologi, di STT, beberapa STT, ya. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA. Saya masih banyak kegiatan-kegiatan saya lepaskan demi saya melayani Tuhan, merintis pada waktu itu. Tetapi anak saya diambil oleh Tuhan. Saya sempat mau menyerah, pasrah, ya, tawar hati saat itu menguasai saya. Tapi akhirnya teman-teman saya, ayo kita semangat lagi, dan disitulah kekuatan saya. Ada orang yang punya kekuatan besar memberikan saya kekuatan sehingga tawar hati itu pulih menjadi kekuatan. Nah saudara, kalau kita tawar hati, ini bahayanya akan kehilangan harapanmu, ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kalau orang yang tawar hati itu seperti ini, orang dah nggak mau melihat apa arti sukacita di sekitarnya, apa arti bahagia di sekitarnya. Lalu apa yang perlu kita lakukan ketika kita tawar hati? Yang pertama yang perlu saudara lakukan, perhatikan di sini, ya, tetap jaga hatimu agar virus tawar hati itu tidak akan menguasai hatimu. Firman Tuhan mengatakan begitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika masalah, pencobaan, tantangan, sakit, penyakit, bahkan kekayaanmu, sukacitamu, hartamu diambil, diizinkan hilang daripadamu, kalau engkau jaga hatimu, maka tidak akan membuatmu tawar hati, ya, tidak membuatmu tawar hati.
Kalau engkau disakiti orang, maka engkau tidak akan menjadi sakit hati, karena engkau tetap jaga hatimu. Ketika engkau mendengar suara-suara yang membuat telingamu menjadi panas, engkau tidak panas hati, karena engkau jaga hati. Ya. Ketika keluargamu, saudaramu mungkin membuat engkau dibeda-bedakan, ya, diskriminasi itu hadir di hidupmu, orang lain tidak peduli terhadapmu, engkau tidak akan ada kepahitan hati. Kenapa? Jaga hati. Dan banyak hal ketika engkau diberkati, engkau dipromosikan, engkau tidak tinggi hati, di situ engkau akan tetap rendah hati. Kenapa? Engkau jaga hati. Termasuk tawar hati. Ketika kita terima segala sesuatu dengan ucapan syukur, kita siap dengan lapang dada kita, ya. Di situ kita tetap menikmati saja apapun yang terjadi. Jadi tetap jaga hatimu, ya. Jangan biarkan tawar hati menguasaimu, ya, karena tadi ada bahayanya. Yang kedua, ya, kalau kita itu tawar hati, kita mesti minta sukacita daripada Tuhan. Karena apa? Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ketika Nehemia, ketika Ezra membangun tembok Yerusalem yang runtuh, wah, musuh-musuh itu datang semua untuk berusaha menghancurkan. Tetapi Nehemia berserah kepada Tuhan, ya. Yang satu itu pegang pedang, yang satu pegang alat untuk membangun. Itu enggak gampang, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, doa pemazmur, Tuhan, buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ada lagunya, ya. Padamu Tuhan ku angkat jiwaku, padamu Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku ku percaya, janganlah aku malu, janganlah musuhmu girang atasku. Jangan buat musuh kita bergiring atas kita ketika kita menyerah kalah. Tapi ketika kita kuat, musuh kita tidak sanggup untuk menjamah kita, sebab kita bergantung kepada sukacita yang daripada Tuhan. Kalau kita biarkan kita digerogoti, sukacita kita pasti tadi hilang, kekuatan kita pun runtuh. Tetapi sukacita daripada Tuhan, kedekatan kita daripada Tuhan membuat sukacita kita akan meluap-luap, meskipun, ya, kita kehilangan di satu sisi, tetapi Tuhan akan berikan kita sukacita. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, ketika kita di dalam situasi tawar hati, ayo berharap akan janji Tuhan. Karena tadi dikatakan hilang harapanmu kalau engkau ada di dalam tawar hati, akan kehilangan. Tetapi ketika tawar hati itu mulai mengintip hatimu, ketika tawar hati itu mulai menyerang engkau, ayo kita segera berharap akan janji Tuhan. Lutut di bawah kakinya, berharap akan janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada kita demikian. Perhatikan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu di tanah kering. Tuhan bisa lakukan sesuatu. Apa sih artinya? Apa yang dapat diharapkan di tempat yang kering? Tumbuh-tumbuhan pun gak mampu bertumbuh. Biji-bijian gak mampu mengeluarkan tunasnya untuk bertumbuh. Kering, ya, daun-daun pada berguguran, banyak yang mati. Tetapi Alkitab mengatakan di tanah kering Tuhan memuaskan kita. Di dalam kesulitan Tuhan membangkitkan berkat-berkat buat kita ketika kita berharap akan janji Tuhan, bukan berharap kekuatan kita sendiri. Karena tadi dikatakan kekuatan kita kecil, tetapi ketika kita berharap janji Tuhan, di sana dikatakan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin buat kita. Jadi jangan kita pasrah, jangan kita biarkan tawar hati itu menggerogoti kita. Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Minggu ini adalah minggu Jumat Agung, minggu kematian, di mana Tuhan sudah membebaskan kita, dosa kita, segala sakit penyakit kita. Ya, di dalam Yesaya 53 dikatakan oleh bilurnya kamu telah sembuh. Ya, orang mengatakan, oh Tuhanmu itu kalah, dia seperti domba dibakar sembelihan. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan? Tuhan itu membebaskan kita. Ya, dia berjanji akan menolong kita. Jadi saudara,
Ayo berharap akan janjinya Tuhan. Yang keempat yang perlu saudara perhatikan, masuk ruang kudusnya. Bangunlah mezbah, nantikan Tuhan, doamu, berharap kepada Tuhan. Persekutuanmu dengan Bapa itu yang buat kita akan menikmati apa artinya kekuatan yang luar biasa pada Tuhan. Firman-Nya mengatakan kepada kita, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Mereka semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, seperti bagian yang ketiga tadi, ketika kita berharap akan janji Tuhan, Tuhan untuk menolong. Pernah nggak saudara lihat di TV beberapa waktu yang lalu ya, padang gurun banjir ya. Itu kan luar biasa. Nggak pernah seperti ini. Padang gurun saja ada air yang banjir dan sana banyak orang menikmati berkat Tuhan. Tanah Arab sekarang banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, tanah kering, tapi Tuhan lawat. Di sini dikatakan ketika kita masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan, ruang kudusnya Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan, kita mendahulukan Tuhan dan kita bukan kita mendahulukan kepentingan kita. Di sana Tuhan mengatakan apa? Tuhan memperbaharui kekuatanmu. Yang tadi saudara sengkles, saudara seperti patah ya. Di dalam pasal 53 dikatakan buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Amin. Patah. Kalau udah namanya patah nggak ada kekuatan, tetapi firman-Nya mengatakan tidak akan ya dibiarkan oleh Tuhan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, tidak akan dipotong, tetapi Tuhan akan membangkitkan lagi, ada kekuatan baru. Karena apa? Kematian Tuhan yang membuat kita boleh bangkit kembali. Ya, jadi saudara kasih dalam nama Tuhan, perhatikan ketika engkau masuk ruang kudusnya Tuhan, engkau bersekutu dengan Tuhan, Dia perbaharui kekuatanmu. Ketika saya sedang alami seperti itu, saya percaya saya sendiri saya pasti nggak ada kekuatan kalau bukan karena Tuhan. Rekan-rekan kami di mana-mana telepon saya, bagaimana Pak Agus hari ini, puji Tuhan saya tetap kuat karena Tuhan. Ayo masuk ruang Maha Kudusnya Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, menjadi ayat penutup buat kita hari ini sebelum kita masuk dalam doa yang lain. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, ini janji Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1, itu ayatnya ya, ayat 16 sampai yang ke-18 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hari ini mungkin saudara mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami tantangan. Tetapi perhatikanlah, manusia batiniah kita, hati kita yang dekat dengan Tuhan itu yang mengubahkan harapanmu. Dan itu akan dijadikan kenyataan. Sebab dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu sering meneror kita, saudara-saudara. Yang kita lihat hari ini sering buat kita lelah, lemah. Itu teror terus yang meneror kita. Ngapain kamu begini, ngapain kamu seperti itu. Ya, kita dibiarkan loh, tak berdaya. Tetapi Paulus mengatakan yang kelihatan itu enggak dilihatnya. Karena yang kelihatan adalah sementara. Tetapi yang tidaknya adalah sedang, yang tak kelihatan kekal. Harapan di dalam Tuhan itu harapan yang iya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan itu yang akan menjadi kekuatan saudara dan saya. Ayo kan itu kita tetap berharap pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita masuk hadiratnya, kita menikmati hadirat Tuhan, dan di situ ada kekuatan baru yang Tuhan nyatakan buat kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita, menguatkan kita. Baik, Tuhan berkati, tetap semangat apapun yang terjadi, tetap mempermuliakan nama Tuhan, supaya saudara punya kekuatan untuk dapat menolong yang lain. Ya, jangan saudara lemah, lelah, jangan saudara lalu nggak peduli apapun, saudara malah terpuruk. Kalau kita terpuruk, kita nggak bisa menjadi berkat. Amin. Tetapi kalau kita survive, kita bangkit, kita bisa menguatkan orang lain, saudaramu, keluargamu, sahabatmu, siapapun yang Tuhan utus engkau menjadi alatnya Tuhan. Di sana engkau dijadikan oleh Tuhan alat untuk menguatkan orang lain. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih. Ya.
Amin. Terima Amin. kasih Pak Ya, baik. Pendeta. Oh ya, Doa baik. Pak. Ya, baik, kita akan berdoa menikmati ini ya saudara-saudara. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah disampaikan, kiranya firman memberkati kami dan kami diberikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa siapapun di antara kami hari ini mungkin sedang mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan Tuhan. Kami berdoa kiranya nama-Mu saja dipermuliakan, Engkau memberkati umat-Mu. Tolong Tuhan supaya kami beri kekuatan baru, bukan kekuatan kami sendiri, bukan cara kami sendiri, tapi cara Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah lepas menolong kami, berkati kami sehingga kami beri kekuatan baru dan kami menikmati apa artinya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak. Apapun yang terjadi hari ini, mungkin mereka sedang dalam kelelahan fisik, kelelahan hati, kelelahan mentalnya, kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pencobaan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan jawab syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pastor Sukoharjo. Luar biasa ya. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini karena di latar belakang kesaksian. Semangat Pak ya. Karena memang itulah bahagian kita. Karena kalau kita memang tidak pernah akan merasakan kehidupan, apalagi dalam tubuh fisik ini, itu nomor satu tantangan dari sini, dari badan fisik ini tantangan terus bagi kita. Tetapi memang ayat firman Tuhan yang di 2 Korintus 4 itu menjadi pamungkas ya bagi kita, karena kita tidak memperhatikan yang kelihatan ini. Karena kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan yang kekal di sorga. Luar biasa. Terima kasih Pak. Silakan Ibu Diane ingin menyampaikan sesuatu dan melanjutkan. Ya. Shalom, selamat pagi sobat-sobat Salapides semuanya. Makasih Dek Rinju untuk pelayanannya pagi ini. Untuk hambanya Bapak Pendeta atau Pastor Sakeus dari Sukoharjo, Solo. Ya, Sukoharjo itu seperti ya di daerah pinggir Solo ya. Ya, Di- pinggiran Solo. Jadi Ya. kabupaten tersendiri tapi gandeng dengan Solo. Ya. Ya di pinggir Solo, tapi kalau kita ke Solo, kalau mau ke Sukoharjo kita harus ke Solo gitu. Ya, puji Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi kami dari Solafide mengucapkan turut berduka cita atas dimuliakannya Ibu Erlin sudah pulang ke rumah Bapa yang kekal, dan menurut pendapat Tuhan itu memang yang terbaik ya, supaya Bapak tidak lelah dengan waktu yang sangat panjang ngurus Ibu. 8 Jadi tahun. Ya. berapa tahun Pak? 8 tahun. 2017. 8 tahun. Ya. Itu waktu yang cukup panjang merawat dari sakit stroke, mulai dari lumpuh, ya, pakai kursi roda, Diabetes ya, yang tinggi juga. kemudian terus mulai keluar masuk rumah sakit, ya, itu tidak mudah, ya, itu tidak mudah. Jadi itu satu pengalaman yang cukup panjang yang sudah Tuhan izinkan, percaya bahwa proses yang sudah Bapak alami dan tiba waktunya Bapak sudah disiapkan untuk Ibu pulang. Jadi berharga kematian di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Ibu Erlin berharga
dan dia sudah pulang karena Tuhan sudah siapkan tempat. Rumahnya udah selesai dan dia sudah disiapkan. Di mana Bapa ada, di situ ada. Itu janjinya Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ya. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak